Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membedakan cinta dan suka. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bagi sebagian orang memang susah membedakan yang namanya suka atau tertarik dan cinta gitu Pak Paul. Itu bedanya bagaimana Pak Paul? Memang ada beberapa perbedaan Pak Gunawan dan ini memang mesti dicermati. Sebab kalau tidak ada kalanya tuh orang menyamakan keduanya. Dan ada yang memutuskan menikah ya atas dasar suka, meskipun menurut orang tersebut dasarnya adalah cinta. Nah ini makanya saya kira perlu kita angkat dan kita bahas. Sudah tentu suka dan cinta bukanlah dua perasaan yang berlawanan. Seringkali suka mendahului cinta. Dengan kata lain, dari suka akhirnya berkembanglah cinta. Namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah suka dan cinta berbeda dalam hal pemunculannya, Pak Gunawan. Biasanya suka muncul dalam waktu yang singkat, sedangkan cinta bertumbuh lewat proses pengenalan yang panjang. Jadi, perasaan yang kita rasakan tatkala bertemu dengan seseorang dan langsung, dalam tanda kutip ya, mencintainya, sebenarnya adalah rasa suka yang kuat. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebab cinta tidak bertumbuh dalam waktu yang sesingkat itu. Yang bertumbuh dalam waktu yang sesingkat itu ialah rasa suka. Nah, sekali lagi, jadi kita membedakan rasa suka dan cinta pertama-tama dari pemunculannya itu. Ya, tetapi yang Pak Paul katakan lama atau sebentar itu kan sangat relatif sekali Pak Paul ya. Itu tergantung bagaimana intensitas mereka di dalam berkomunikasi gitu Pak Paul. Nah ini sejauh mana kita tahu bahwa tadinya kita suka, nah sekarang kita sudah masuk ke cinta gitu Pak Paul. Biasanya kita harus melewati misalnya ya waktu yang lumayan panjang, berbulan-bulan. Nah jikalau cinta maka rasa suka itu akan bertumbuh. Nah, setelah melewati waktu misalkan 5-6 bulan, dan rasa itu tetap ada, malah makin menguat, kita bisa dengan aman berkata, ini lebih dari sekadar rasa suka. Ini adalah cinta. Meskipun nanti cinta itu sendiri harus mengalami ujian-ujian. Tapi setidak-tidaknya, kita akan lebih aman untuk memanggilnya cinta. Tapi kalau misalkan ya, baru 1 hari, kita langsung berkata, ini cinta ini. Kemudian, kita memutuskan sebulan kemudian untuk menikah. Saya kira, ya ini terlalu tergesa-gesa. Ini kadang-kadang yang terjadi di Amerika Serikat, Pak Gunawan. Ada orang-orang pergi ke Las Vegas, ya, dalam masa kencan mereka. Tiba-tiba, dalam 1 malam, mereka memutuskan, wah, marilah kita menikah. Nah, di Las Vegas memang untuk menikah sangat mudah sekali. Sudah ada wedding chapel yang langsung bisa menikahkan mereka dan sebagainya. Langsung pergi ke wedding chapel yang seringkali buka 24 jam. Dan di sana langsung menikah. Tapi apa yang terjadi? Seminggu kemudian mereka berdua menyesal. Berkata, kenapa kau harus menikah dengan kamu? Ternyata tidak cocok dan sebagainya. Dan perasaan yang tadinya begitu kuat, sekarang hilang. Tidak ada lagi. Nah, apa yang terjadi? Rasa suka itu akhirnya lenyap. Digantikan oleh apa? Oleh perasaan tidak tertarik sama sekali. Jadi ya waktu biasanya ya akan diperlukan ya sekitar mungkin 5-6 bulan untuk bisa memastikan ini adalah sebuah perasaan cinta. Ya, tetapi kan ada orang yang mengatakan cinta pada pandangan pertama gitu Pak Paul. Artinya lihat pertama kali sudah cinta, itu bagaimana Pak Paul? Saya kira itu bukannya cinta, tapi rasa suka yang sangat kuat ya. Apakah dari situ
bisa berkembang menjadi cinta? Bisa. Bisa, sudah tentu saya kira lebih baik memulai sebuah relasi atas dasar suka daripada atas dasar benci ya. Meskipun ada orang berkata, oh dari benci nanti lama-lama bisa cinta. Ya mungkin saja, tapi bukankah jauh lebih baik bahwa relasi itu didasari awalnya oleh rasa suka. Nah, rasa suka yang sangat kuat, seolah-olah kita menemukan yang kita cari-cari itu. Itulah yang seringkali dikatakan sebagai cinta pada pandangan pertama. Ya, jadi selain unsur waktu, Pak Paul, unsur apa lagi yang membedakan antara suka dan cinta ini, Pak Paul? Yang berikutnya adalah dalam hal kedalaman ya Pak Gunawan. Ternyata suka dan cinta juga berbeda. Rasa suka bersifat permukaan. Dengan kata lain, kita menyukai apa yang dapat kita lihat atau tangkap dengan panca indera. Misalnya, kita menyukai penampilannya, gaya bicaranya, kita melihat adanya kecocokan minat dan kita menyukai minatnya itu. Nah, itulah biasanya yang melahirkan rasa suka. Sedangkan cinta bersifat lebih dalam. Kita mencintai seseorang karena karakternya. Sesuatu yang lebih tersembunyi dan tidak nampak dengan langsung ya. Biasanya dengan kita ya menghabiskan waktu bersamanya, melewati peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita bersama, barulah kita menyadari ya karakter yang terkandung dalam diri orang tersebut. Nah, apakah karakter bisa terlihat pada hari pertama kita bertemu? Ya biasanya tidak. Kita hanya melihat sebuah permukaan. Nah, kalau kita berkata, oh saya suka, saya menyukai semua itu tuh. Ya memang, itu adalah rasa suka karena kedalamannya ya sangat bersifat dangkal atau permukaan. Apa yang tampak, yang kita lihat, nah itulah yang kita sukai. Sedangkan cinta biasanya ya harus melewati proses waktu dan proses kebersamaan. Sehingga akhirnya kita berhasil melihat karakter-karakter yang terkandung di dalam orang tersebut. Ya, biasanya rasa suka atau ketertarikan kita itu karena banyak unsur yang sama, Pak Paul, dengan orang itu. Seringkali begitu. Misalkan ya, kita ini nih orang yang suka berdiskusi secara rasional. Bertemu dengan seseorang yang kok mempunyai kesamaan ya, suka berdiskusi secara rasional. Dan misalkan mendiskusikan topik yang sama. Kalaupun kita dua-dua senang berdiskusi, tapi kalau topik diskusinya berbeda, kita susah merasakan adanya kesinambungan, ya, adanya kecocokan. Tapi kalau senang diskusi dan pas senang diskusi topik yang sama, wah kita benar-benar merasa menyatu. Atau istilahnya tuh nyambung ya, bicaranya enak, pas, nyambung. Nah sekali lagi ya itu adalah hal-hal yang nampak di permukaan. Dan tidak salah ya, saya ini tidak berkata jangan memulai relasi atas dasar kesukaan seperti ini. Oh tidak, ini adalah hal yang positif, hal yang baik. Namun berhati-hatilah, jangan identikan ini dengan rasa cinta. Sebab cinta bersifat jauh lebih dalam. Ya, memang ternyata bahwa kalau kita suka terhadap seseorang itu belum tentu mencintainya gitu Pak Paul ya. Betul. Tetapi sebaliknya kalau kita mencintai seseorang itu kita pasti suka dengan orang itu gitu. Nah ini sebetulnya memunculkan lagi satu dimensi yang lain Pak Gunawan tentang perbedaan antara cinta dan suka. Ternyata cinta itu tuh mempunyai cakupan yang lebih menyeluruh. Sehingga cinta itu mencakup bukan saja apa yang kita sukai, namun apa yang tidak kita sukai. Nah, di sini kita langsung melihat perbedaannya. Kalau suka bersifat sektoral, artinya kita hanya menyukai bagian tertentu dari orang tersebut. Dan sudah tentu ada bagian lainnya yang tidak kita sukai, ya. Sedangkan cinta bersifat utuh dan menyeluruh. Meskipun kita menyadari ada hal-hal yang tidak kita sukai tentang dirinya, tapi tetap kita berkata, kita menerimanya. Kita bisa melihat dia secara utuh, bahwa dia tidak terdiri hanya dari bagian-bagian ini, bagian-bagian yang tidak kita sukai. Dia pun memiliki bagian-bagian yang kita sukai, dan kita lihat keseluruhannya tetap dia adalah orang yang cocok dan baik untuk kita. Misalkan seperti itu. Jangan rasa suka, tidak. Waktu kita melihat ada hal yang tidak kita sukai, ya sudah, kita tidak mau lagi melanjutkan hubungan itu. Sebab dasarnya memang hanyalah suka yang
dilandasi atas hal-hal yang menyenangkan hati kita. Ya, di sini Pak Paul, kadang-kadang orang itu salah mengerti gitu Pak Paul ya. Memang tadi sudah kita bahas hal itu. Orang yang menyukai kita, itu kadang-kadang kita menganggap orang itu mencintai kita. Padahal dia sebenarnya bukan mencintai kita loh. Dia cuma suka sama kita. Betul sekali, dan ini nih seringkali menjadi masalah ya dalam pergaulan, dalam berelasi, misalkan di gereja dalam kepengurusan ya di antara pemuda. Nah, kita akhirnya kecewa berat ya, berkata kok saya dipermainkan dan sebagainya. Tapi pihak yang satunya sebetulnya memang tidak pernah menyatakan cinta. Dia hanya menyukai hal tertentu tentang diri kita. Misalkan dia suka berbicara dengan kita. Dia suka mendengarkan masukan-masukan kita. Dia suka penghiburan-penghiburan yang kita bisa berikan kepadanya. Nah, bisa jadi itulah yang menjadi itulah yang merekatkan kita, yang membuat kita bersahabat dengan dia. Tapi dia tidak memiliki maksud lain. Dia hanya menikmati bagian tertentu itu saja. Nah, kita memang mesti menunggu dan tidak langsung menyimpulkan, wah dia mencintai saya. Tunggulah, lihatlah apakah dari rasa suka ini nanti akan ada perkembangan lebih lanjut. Apakah misalkan dia mulai mengajak kita untuk pergi, untuk berbicara di luar, untuk misalkan mengajak kita menikmati sesuatu, sebab dia juga menikmatinya. Nah, makin banyak hal-hal yang dia ajak kita untuk terlibat di dalamnya, makin menunjukkan dia ingin mengembangkan relasi ini. Dan rasa sukanya ternyata sekarang mulailah melebar. Sebab dia sedang mengeksplorasi ya area-area lain dalam hidup kita. Nah, ini Pak Gunawan memang memunculkan hal yang penting. Jangan kita itu tuh langsung menyimpulkan orang tersebut mencintai kita. Pak Paul, kalau begitu supaya kita tidak menjadi korban ya, di dalam hal ini. Karena kita tidak bisa membedakan antara suka dan cinta. Itu kiat-kiat apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Yang pertama adalah jangan tergesa-gesa dalam menentukan pilihan dengan siapa kita akan menikah. Benar-benar satu prinsip ya yang mesti kita pegang dalam berpacaran dan menikah. Ialah jangan tergesa-gesa. Waktu akan menjernihkan perasaan, apakah itu suka atau cinta. Jika perasaan kita bertahan lama dan makin bertumbuh, besar kemungkinan itu adalah cinta. Tapi kalau setelah 1 bulan, 2 bulan perasaan itu kok makin menukik, dan akhirnya hilang, nah berarti itu bukan cinta. Jadi, jangan langsung mengutarakan perasaan kita kepada pihak yang satunya. Kita akan sangat merugikan dia. Kita membuatnya percaya bahwa kita ini nih serius mencintai dia. Padahal setelah 3 bulan, kita berkata, maaf, perasaan cinta saya sudah tidak ada lagi. Bukan. Memang pada awalnya yang ada ialah rasa suka, bukan rasa cinta. Jadi kita mesti dewasa dalam hal ini. Waktu mulai merasakan ya sesuatu dalam hati kita, ketertarikan terhadap seseorang, jangan buru-buru membuka mulut, menyampaikan apalagi ya janji-janji dan komitmen-komitmen. Jangan. Ujilah dulu melalui proses waktu. Beri misalkan 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan. Barulah bertindak. Kalau ada di antara kita yang berkata, tapi bagaimana kalau sudah nunggu 6 bulan, terus diambil oleh orang lain? Berarti memang itu bukanlah pasangan yang Tuhan berikan untuk kita. Sebab kalau dia untuk kita, dalam rencana Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan dia untuk kita. Dan kita tidak perlu takut kehilangannya. Ya, tapi kalau seseorang itu setelah tahu Pak boleh bahwa ternyata saya tidak mencintai dia, itu rasa suka itu juga turut hilang gitu Pak. Seringkali begitu Pak Gunawan ya. Sebab ternyata memang ya keduanya merupakan perasaan yang bertetangga ya Pak Gunawan ya. Jadi kalau yang satu memang tidak ada, yang satunya juga seringkali turut-turut lenyap. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak? Adalah ini Pak Gunawan, jangan bersandiwara dan menutupi diri. Maksud saya ini, kita mesti dari awal ya menjalin relasi, menekankan
prinsip keterbukaan. Kenapa? Keterbukaan akan memperjelas pandangan orang terhadap diri kita, sehingga ia dapat melihat bagian yang mungkin tidak disukainya dan menimbang untuk menerimanya atau tidak. Jangan dari awal kita itu sudah bersandiwara, ya. Kita mulailah mengatur perilaku kita, sikap kita, nada suara kita, respons kita, perasaan kita yang kita munculkan. Jangan. Bersikaplah apa adanya. Berceritalah juga apa adanya. Jangan dari awal kita itu tuh sudah main sembunyi-sembunyian. Berusaha menyembunyikan masa lalu kita. Hal-hal tentang diri kita yang kita anggap memalukan, yang kita anggap buruk. Kita sembunyikan semua itu rapi-rapi. Jangan. Berilah kesempatan kepada pasangan untuk mengenal kita apa adanya. Nah, ini nih berhubungan dengan yang tadi kita bicarakan, yaitu rasa suka bersifat sektoral. Cinta utuh dan menyeluruh. Nah, tugas kita dalam masa berpacaran ialah membuka pintu agar pasangan bisa melihat siapa kita, apa adanya. Dengan kata lain, kita mencoba untuk memperlebar sektor demi sektor, sehingga pasangan dapat melihat seutuhnya siapakah kita ini. Kalau setelah melihat, tetap akhirnya berkata, saya mencintai kamu. Nah, bukankah kita juga yang paling senang? Kita juga yang sebetulnya akan menimba manfaat dari keterbukaan kita. Bahwa sekarang kita tahu pasti dia mencintai kita. Kalau kita tutup-tutupi, memang seolah-olah kita mendapatkan jaminan dia tidak akan meninggalkan kita karena dia tidak tahu siapa diri kita sepenuhnya. Tapi bukankah kita bermain api? Karena dia hanyalah akan terus berkutat di dalam rasa suka. Suka akan apa yang dilihatnya, dan kita memang mengatur supaya dia hanya melihat sektor tertentu dalam hidup kita ini. Nah, saya kira ini berisiko tinggi. Ini relasi mudah sekali nanti patah. Tapi relasi yang kuat bisa diuji adalah relasi yang dari awalnya menekankan keterbukaan apa adanya. Ya, tapi membuka diri itu memang dikhawatirkan oleh banyak orang, Pak Paul. Kalau Pak Paul tadi katakan, kalau memang jadi, artinya itu berlanjut dengan cinta dan ke pernikahan, itu tidak apa-apa gitu, Pak Paul ya. Tapi justru yang kalau terjadi yang sebaliknya, sampai batal, katakan ternyata dia tidak mencintai setelah dibuka semua. Dan orang itu khawatir, kalau dia sudah membuka semuanya, lalu nanti diceritakan kepada orang lain, dia kan sudah merasa dirugikan gitu, Pak. Itu betul sekali Pak Gunawan, dan ini mengingatkan kita akan pentingnya prinsip waktu ya. Artinya apa? Janganlah ya kita ini langsung terjun ya ke dalam sebuah relasi cinta atau komitmen. Jangan. Tapi mulailah dengan persahabatan, berteman dalam kelompok, sehingga lewat pertemanan yang lebih bersifat kelompok ini dan tidak terlalu mengikat ini, kita berkesempatan untuk mengenal ya teman kita ini dengan lebih dekat. Sehingga kita bisa melihat pula karakternya, sifat-sifatnya. Apakah dia orang yang bisa kita percaya? Apakah memang dia orang yang layak dan cocok menjadi pasangan kita? Nah, kalau orang itu juga menunjukkan minat yang sama dan kita sudah cukup mengenalnya, nah ini akan menjadi bekal untuk kita menentukan berapa banyak tentang diri kita yang dapat kita bukakan kepadanya. Awal-awalnya kita tidak akan bukakan semuanya. Kita akan buka secara bertahap ya tentang siapa kita, masa lalu kita, kebiasaan atau hal-hal yang mungkin kita takut ya nanti akan menimbulkan penolakan dari pasangan kita. Tapi secara bertahap bukalah. Biarlah lihat reaksinya dia. Apakah dapat dipercaya? Apakah dia orang yang bertanggung jawab? Nah, lewat semuanya itu, melewati proses waktu yang agak panjang, pada akhirnya kita berkata, saya bisa percaya. Dia sudah membuktikan diri layak dipercaya, nah saya akan cerita semuanya. Setelah itu, biarlah lihat, apakah dia tetap akan, dia masih bisa ya, menyukai dan mencintai kita. Jikalau iya, nah kita pun dengan damai bisa berkata, dia mencintai saya. Sebab dia sudah tahu siapa saya, semuanya, dan tetap dia mau memelihara relasi ini. Ya, memang karena keduanya ini banyak unsur perasaannya Pak Boleh, baik suka maupun cinta ini mungkin yang
membuat kita lebih sulit membedakannya memang Pak Pol ya. Betul, memang seperti tadi saya katakan, keduanya itu tuh bertetangga ya, yang satu mendahului yang satunya. Rasa suka mendahului rasa cinta. Maka membedakan keduanya kadang sulit ya. Namun, nah ini satu prinsip yang ingin saya bagikan. Jangan mencurigai rasa suka ya. Sebab relasi seharusnya diawali rasa suka, meski tidak selalu harus diisi olehnya. Ya, janganlah takut membiarkan diri diuji, sebab ujian akan memurnikan rasa suka. Jika rasa suka hilang, memang seharusnya lenyap. Namun sebaliknya, bila bertahan, nah itu akan bertumbuh menjadi sebuah rasa cinta. Dan akan memperlihatkan rasa cinta yang telah tahan uji. Ya, di situ yang tadi Pak Pol katakan butuh waktu yang tidak sebentar itu tadi Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi benar-benar jangan takut ya. Jangan takut dengan waktu. Jangan takut kehilangan dia. Ini semua adalah tindakan-tindakan yang meninggikan risiko patahnya relasi ini di kemudian hari. Tapi saya pikir juga tidak bertanggung jawab kalau kita itu mengolor-olor waktu gitu Pak Pol ya. Sebenarnya kita bisa cepat mengenal, tapi karena kita sengaja itu membuat orang itu atau orang yang kita sukai atau kita sedang menjajaki untuk ke tahap yang lebih jauh yaitu cinta, dengan mengolor-olor waktu Pak Pol, kan kasihan itu. Seharusnya saya kira ya dalam kota yang sama kita bertemu mungkin sekitar 2-3 kali seminggu. Selama sekurang-kurangnya ya, atau selama-lamanya 6 bulan, seharusnya kita sudah mempunyai gambaran yang jelas Pak Gunawan. Apakah ini rasa suka, ataukah ini cinta? Kalau setelah 6 bulan masih belum jelas juga, saya kira ya, ini tidak lazim. Sebab ya, seharusnya setelah 6 bulan akan lebih jelas semuanya ini. Ya, kan orang itu membutuhkan suatu kepastian itu, terutama itu dari pihak yang putri biasanya Pak Pol. Betul, dan tidak adil untuk kita terus berkata, oh saya masih tetap menguji. Sampai 5 tahun kemudian tetap masih menguji. Kapan lulusnya. Jadi memang tidak bijaksana kalau orang bersikap seperti itu ya. Setelah cukup tahu, misalkan 5-6 bulan, kita seharusnya sudah bisa ya memastikan ini cinta atau bukan. Ya, lalu kalau memang bukan, itu biasanya ya kita sampaikan, wah kita berteman saja karena saya tetap menyukai dia, tapi bukan tidak bisa berkembang ke arah cinta gitu Pak Pol. Betul, jadi kita apa adanya ya, sehingga tidak merugikan orang tersebut. Ya, jangan sampai dia terus memelihara harapan bahwa kita nanti akan memberi tanggapan seperti yang diingininya. Tapi itu kan memang bisa dalam satu pihak sudah mencintai, tapi yang lain belum bisa sampai pada kesimpulan bahwa dia mencintai. Betul Pak Gunawan, maka sekali lagi ya cinta memang harus timbal balik. Relasi dibangun oleh dua orang dengan dua perasaan yang memang seharusnya lah akhirnya menyatu dan sama. Jadi jangan kita memaksakan yang satunya. Kalau kita sudah mencintai, yang satu belum, ya tunggu sampai waktu tertentu. Kalau dia tetap belum mencintai kita juga, ya sudah kita harus terima itu dan berkata, oke, saya lepaskan, memang bukan ini nih yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang terakhir Pak Gunawan yang saya ingin bagikan adalah ini. Cinta merupakan keinginan yang kuat untuk memberi, bukan untuk menerima. Jadi, ukurlah dengan berjalannya waktu, apakah keinginan untuk berkorban dan memberi bertambah kuat atau melemah. Firman Tuhan berkata, kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Ini dicatat di 1 Korintus 13 ayat 5. Kalau relasi diikat hanya oleh rasa suka, manfaat untuk diri menjadi titik tolak. Sebaliknya, relasi yang didasari oleh kasih atau cinta akan terus bertumbuh melewati apa yang tidak disukainya. Nah, ini jadi adalah kriteria yang dapat kita gunakan. Rasa suka berlawanan dengan keinginan untuk memberi atau untuk berkorban. Sebab suka bersifat kepentingan pribadi untuk saya. Sedangkan cinta adalah pemberian. Jadi bersifat memberikan, berkorban untuk pasangan, untuk seseorang yang kita cintai. Jadi kalau orang
berkata saya mencintai, tapi dia ingin menjajah, menguasai orang itu supaya orang itu mengikuti semua kehendaknya dan memuaskan segala keinginannya, itu bukanlah cinta. Itu rasa suka. Dan kalau sampai seperti itu ekstrimnya, itu rasa suka yang memang diisi oleh ketidakdewasaan. Tapi cinta akan siap memberi, akan siap berkorban. Kalau memang itulah yang terus bertumbuh dalam diri kita, keinginan memberi dan berkorban, melewati proses waktu yang panjang, dapatlah kita berkata dengan aman, ini cinta. Ini bukanlah rasa suka belaka, tapi ini adalah cinta. Ya, jadi Alkitab saya rasa cukup banyak memberikan konsep atau prinsip-prinsip tentang cinta yang sebenarnya itu yang seperti apa. Kita bisa melihat dalam diri Tuhan Yesus sendiri, Pak Paul, ya? Betul sekali, ya. Itu sebabnya di Yohanes 3:16 pun dikatakan Allah mengasihi isi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi sekali lagi, konsep kasih selalu adalah konsep memberi dan berkorban. Sedangkan konsep suka lebih bersifat pada kepentingan diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membedakan cinta dan suka. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.